Mulai acara. Oke Bu, sebentar Bu, saya WA Pak Fahmi dulu Bu. Sudah ada kayaknya, sudah ada. Pak Fahmi Oke. sudah hadir beliau. Oke, silakan Bu. Baik, saya mulai ya Pak Yoyo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada malam hari ini melalui Zoom meeting untuk menyelenggarakan webinar mengenal lebih jauh profesi mediator yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan sambutan oleh Ketua Prodi Kenotariatan Bapak Dr. Yoyo Arif Fardani, SH.MM, LLM, dan dengan para pembicara adalah 1. Bapak Fahmi Sahab, SE, MBL, dan yang kedua, Ibu Dr. RR Eva Damayanti, SH, SPN, MM, MKN, dan selama sesi berlangsungnya diskusi maupun tanya jawab akan dipandu oleh Bapak Moderator Dr. Ali Abdullah, SH, MH, MM, MKN. Tanpa berlama-lama lagi, kami memohon kesediaan dari Bapak Dr. Yoyo Arif Fardani, SH.MM, LLM, untuk membuka acara pada malam hari ini. The screen is yours, sir. Terima kasih Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Eva, yang terhormat Bapak Dr. Ali selaku dosen MKN, yang terhormat Bapak Fahmi selaku Direktur PMN. Senang sekali kami semua bertemu dalam acara webinar ini yang mengenai lebih jauh profesi dari mediator. Karena dalam mata kuliah Prodi MKN itu ada mata kuliah ADR, yang mana ADR itu diberitahukan bagaimana sih proses mediasi, bagaimana sih seorang mediator bertugas dalam rangka mediasi. Nah, mudah-mudahan pertemuan webinar hari ini akan menambah pengetahuan buat kita semua, akan menambah informasi buat kita semua, update informasi dari para narasumber yang kompeten di bidang mediator. Silakan Bapak Ibu semua, waktu saya persilakan. Terima kasih, saya buka. Selamat malam. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Dr. Yoyo Arif Fardani atas kata sambutannya. Langsung saja kita memulai acara bincang-bincang lebih jauh, mengenal lebih jauh profesi mediator ini, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Ali Abdullah. Selama sesi diskusi berlangsung, saya harap agar para peserta mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mic-nya. Terima kasih. Silakan Pak Ali, dimulai. Terima kasih Mbak Arum. Yang terhormat Pak Kaprodi, Pak Yoyo. Selamat bergabung Pak Fahmi Sahab. Selamat malam, Assalamualaikum. Bu Eva. Mungkin kita atur bincang-bincangnya, mungkin barangkali ya meskipun ini bincang-bincang, tapi mungkin barangkali ada penyampaian lah ya. Ada penyampaian dari Bu Eva, dari Pak Fahmi. Apa sih sebenarnya mediator itu, supaya teman-teman ini bisa tahu ya. Setelah itu baru kita adakan tanya jawab, diskusi begitu ya kan, supaya teman-teman dari notariat ini bisa memahami apa sih sesungguhnya mediator itu ya kan. Sampai mana sih mediator itu bekerjanya begitu ya kan. Apakah cukup terdaftar di pengadilan? Apakah dengan peraturan perundangan yang baru ini, apakah dibuka peluang bagi notaris atau bagi PPAT untuk merangkap jabatan sebagai mediator misalnya. Mungkin pertama-tama saya akan berikan kesempatan kepada Pak Fahmi dulu untuk memberikan gambaran ya,
apa sih sebenarnya mediator itu ya. Tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu Pak Fahmi ini adalah sebagai Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional. Dan saya lihat ini biodata beliau ini cukup luar biasa ini ya. Kemudian ternyata beliau ini adalah orang yang pertama sebagai paling senior ya untuk sebagai mediator yang tercatat di Mahkamah Agung sejak tahun 2000 ya. Kemudian beliau sudah menjadi ya tercatat di PMN dan juga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Beliau juga tercatat di Bali International Arbitration and Mediation Center. Juga beliau tercatat di Badan Arbitrasi Mediasi dan Kekayaan Intelektual. Ini banyak sekali jabatan beliau ini. Tapi secara singkat bahwa beliau ini sudah ahli di bidang mediasi. Saya kira saya nggak usah bacakan semua riwayat beliau ini. Saya kira cukup kompetenlah beliau untuk menjelaskan kepada kita apa sih sesungguhnya mediator itu ya, dan di mana saja sih wilayah yang bisa dimasuki oleh mediator. Nah, saya kira tidak berlama-lama lagi, saya serahkan kesempatan ini kepada Pak Fahmi. Halo Pak Fahmi. Ya Pak Fahmi. Oh ya, di bawah saya tak cari di mana. Silakan Pak Fahmi. Ya mungkin singkat aja Pak ya. Ya mungkin ya bangsa ya 20 menit lah kira-kira ya. Gambaran umum apa sih mediator, mungkin nanti setelah itu lanjutkan sama Bu Eva dan mungkin dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab dari teman-teman mahasiswa notaris. Silakan Pak Fahmi. Kesempatan silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, senang sekali bisa hadir pada acara program Magister Kenotariatan di Universitas Pancasila. Yang terhormat Bapak Dr. Ali Abdullah, Bapak Dr. Yoyo Arifandi, dan Ibu Dr. Eva Damayanti, dan seluruh peserta acara webinar yang berbahagia dan saya hormati. Pada kesempatan ini mungkin saya ingin memberikan overview sedikit tentang Pusat Mediasi Nasional, karena tadi saya sempat dengar sedikit makhluk apa ini PMN. Barangkali saya perlu juga memberikan introduksi sedikit tentang PMN. PMN merupakan suatu lembaga profesional yang berdiri sebagai exit atau melanjutkan peran yang sudah pernah dimainkan oleh Satuan Tugas Prakarsa Jakarta. Jadi Satuan Tugas Prakarsa Jakarta atau Jakarta Initiative Task Force merupakan lembaga mediasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang masuk dalam salah satu butir letter of intent antara pemerintah RI dengan IMF semasa krisis moneter tahun 98 sampai 2003. Setelah proyek itu dianggap selesai karena kasus-kasus besar restrukturisasinya selesai, maka proyek berakhir dan didirikanlah Pusat Mediasi Nasional yang diresmikan oleh Menko Ekuin dan Ketua Mahkamah Agung. Sekitar setahun setelah pendirian, PMN mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan pelatihan dan sertifikasi mediator. Sehingga sertifikatnya dikenal, diterima di seluruh pengadilan di Indonesia tingkat pertama. Sehingga kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat tersebut bisa mendaftarkan sebagai mediator tercatat, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Pengadilan lain masih dalam rencana, mungkin yang paling dekat adalah Pengadilan Tun, Tata Usaha Negara. Tapi itu masih awal sekali. Tentunya program ini akan menarik buat Bapak Ibu sekalian. Bayangan saya bukan Bapak Ibu nanti akan menjadi mediator nampaknya untuk notaris, tapi mediator dengan belajar program sertifikasi mediator ini bisa memanfaatkan skill-skill
yang dilatih untuk mediator untuk diterapkan sewaktu Bapak Ibu melaksanakan tugas sebagai seorang notaris. Barangkali saya mohon izin untuk bisa share slide sedikit. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan, terbaca? Ya, kelihatan, Sudah. kelihatan. Nah, Sudah. kebetulan bukan kebetulan ya, kita bangga karena di listed mediator PMN sekarang ini mungkin sekitar 15 orang notaris ada. Dari mulai angkatan pertama itu malah sudah ada notaris Bapak Dr. Parto Muanpohan. Saya kira Bapak Ibu semua mengenal beliau sebagai tokoh notaris di Indonesia, ikut pada pelatihan angkatan pertama di PMN. Nah, kalau saya lihat-lihat dari lingkup kerja seorang notaris, yang menarik buat saya adalah notaris itu punya wewenang untuk membuat suatu perjanjian. Nah, perjanjian itu biasanya membutuhkan suatu kesepakatan apa-apa term yang akan disepakati oleh para pihak, apa yang akan terjadi di masa depan, itu biasanya juga terpotret dalam perjanjian tersebut. Nah, tentunya dari lingkup kerja ini, maka ada yang error sedikit, mohon maaf. Dalam lingkup kerja ini, dalam membuat suatu perjanjian, maka seorang notaris itu bisa memetakan potensi sengketa. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa, itu sebenarnya sudah agak usang, sudah agak jadul. Jadi kalau yang sekarang mediasi itu bisa dilakukan sebelum sengketa terjadi. Jadi bahkan sebagai preventif penyelesaian sengketa, sebelum sengketa terjadi. Yang kedua, setelah memetakan potensi sengketa, tentu mengurangi potensi tersebut, memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa berjalannya kontrak. Dan tentunya caranya untuk membuat peta konflik mitigasinya adalah dengan memasukkan klausul penyelesaian sengketa yang up to date. Kalau biasanya dalam banyak kontrak-kontrak itu klausul penyelesaian sengketa hanya bahwa kalau para pihak ada permasalahan akan diupayakan melalui musyawarah mufakat. Dan kalau tidak berhasil, maka para pihak sepakat untuk membawa proses penyelesaian sengketa ke pengadilan. Itu udah jadul banget. Yang sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Yang pertama, contohnya misalnya ada klausul yang terstruktur bahwa kalau para pihak ada masalah, mereka akan berupaya menyelesaikan. Ada kerangka waktunya. Kalau dengan kerangka waktu itu tidak selesai, baru para pihak akan menempuh proses mediasi dengan kerangka waktu tertentu dan ada rujukan dengan proses yang mana. Proses mediasi di PMN, proses mediasi di ICC, proses mediasi di LAPS SJK, dan banyak tempat forum-forum yang lain. Kalau dalam waktu yang sudah dibuat batasan tidak selesai, baru para pihak akan berupaya untuk menyelesaikannya melalui forum adjudikatif, di mana proses penyelesaian sengketa dengan diputus. Bisa arbitrase, bisa pengadilan. Kalaupun disebut arbitrase, arbitrasenya juga harus jelas. Arbitrase melalui rule yang mana? Apakah rule Bani, apakah rule Siap, atau rule lembaga arbitrase yang lain. Ada variasi yang lebih maju lagi, dibuat bertingkatnya lebih jelas lagi. Ada negosiasi tingkat tinggi, artinya dari PIC di lapangan yang bermasalah, mereka melakukan upaya negosiasi dengan kerangka waktu. Kalau tidak selesai, maka masing-masing pihak akan naik tingkat. Jadi masing-masing akan mengirimkan perwakilan yang lebih tinggi. Namanya negosiasi tingkat tinggi. Juga dengan kerangka waktu. Kalau dengan waktu tersebut ternyata para pihak tidak selesai, baru merujuk ke proses mediasi. Proses mediasinya juga harus jelas mediasi di mana, menggunakan rule mana.
Jangan sampai nanti mau mediasi, mereka masih ribut lagi tentang rule-nya. Yang satu mau ke PMN, yang satu lagi mau ke BPSK misalnya, atau ke lembaga forum yang lain. Dan lanjut ke proses adjudikatif. Bisa ke arbitrase, bisa ke pengadilan. Jadi kalau saya lihat-lihat sebenarnya peran notaris sangat penting sekali dari mulai mengupayakan preventive action. Tentu semua sepakat biasanya yang namanya upaya preventif ini lebih besar kemungkinan berhasil dan lebih efisien dari sisi ongkosnya. Itu kira-kira bagaimana masuk nanti potensi dari Bapak Ibu sekalian sebagai seorang notaris untuk masuk dan memanfaatkan skill dari proses mediasi. Jadi nampaknya kalau yang saya dengar dari banyak rekan-rekan mediator yang berbackground notaris, mereka tidak bisa jadi mediator resmi seperti listed di pengadilan karena dia sebagai seorang pejabat umum notaris nggak bisa menjadi mediator. Tapi saya tidak bisa masuk ke sana karena saya sendiri bukan seorang notaris, bahkan saya bukan orang hukum. Background saya ekonomi dan business law. Jadi kalau ada yang keliru-keliru nanti mohon dikoreksi Pak Ali ya. Nah, dari proses penyelesaian sengketa nampaknya nanti saya akan bagi materinya. Kalau negosiasi saya tidak akan bahas, fasilitasi mungkin Bapak Ibu sering dengar. Fasilitasi ini mirip dengan proses mediasi tapi lebih encer. Proses fasilitasi ini biasanya tidak memerlukan kontrak, tapi lembaga atau pihak yang pada posisi lebih tinggi akan membantu memfasilitasi memulai perundingan. Jadi kalau ada masalah, ini sudah timbul masalah biasanya kalau fasilitasi ini, maka fasilitator akan menyiapkan siapa-siapa yang perlu untuk bertemu, kapan bertemu. Begitu nanti para pihak difasilitasi, sudah duduk dalam satu ruangan, kalau proses negosiasi di antara para pihak bisa selesai, maka tugas fasilitator sebenarnya sudah selesai. Tapi kadang-kadang juga masih perlu disundul sedikit supaya proses negosiasi di antara para pihak bisa selesai. Ini nampaknya sharingnya lupa, tidak muncul karena tadi ada yang fasilitasi. Misalnya yang melakukan fasilitasi bisa lembaga ombudsman, bisa OJK, banyak lembaga-lembaga yang bisa memfasilitasi proses penyelesaian sengketa di mana proses itu merupakan proses perundingan di antara para pihak. Jadi sudah ada peran pihak ketiga sebagai fasilitator, tapi perannya itu tidak terlalu dalam. Hanya memfasilitasi agar para pihak bisa ketemu dan memulai perundingan. Nah, dalam banyak kesempatan kadang-kadang ketemu pihak PIC yang pas aja susah. Sehingga peran fasilitator ini menjadi penting. Nah, sekarang mediasi. Nah, kalau yang biasa Bapak Ibu dengar merupakan proses penyelesaian sengketa, tidak salah. Tapi yang baru sekarang dikatakan sebagai proses perundingan yang terstruktur, yang dipandu oleh pihak ketiga independen. Independen itu artinya tidak punya kepentingan terhadap hasil. Mediator tidak punya kepentingan, oh hasilnya harus sekian, harus begini, harus begitu, enggak. Tapi kembali kepada para pihak. Nah, dalam proses mediasi ini membutuhkan ada kontrak, ada terms and condition yang perlu ditandatangani oleh para pihak dengan si mediator. Jadi ini setingkat lebih tinggi dibanding proses fasilitasi. Dan proses mediasi ini pada banyak jurisdiksi termasuk di Indonesia diakui oleh pengadilan. Jadi proses mediasi di dalam pengadilan tentunya diakui oleh pengadilan, di luar pengadilan juga diakui oleh pengadilan. Jadi formal, lebih formal dari sekedar negosiasi dan fasilitasi. Dan pada banyak jurisdiksi juga kesepakatannya bisa dikukuhkan. Dikukuhkan itu artinya dibungkus dengan suatu putusan. Bisa putusan pengadilan,
bisa putusan arbitrase, bisa putusan administrasi juga bisa. Jadi bisa dibungkus. Kalau di pengadilan, maka putusan itu akan menghukum para pihak untuk menaati kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Lalu ada metode lain namanya konsiliasi. Mirip dengan mediasi, dan umumnya yang namanya konsiliasi itu orangnya merupakan certified mediator, namun ada plusnya. Plusnya dia punya pemahaman, punya knowledge tentang subjek perkara pertama, ataupun atau punya experience dalam subjek perkaranya. Sehingga dalam proses penyelesaiannya itu awalnya akan dimulai dengan proses mediasi. Kalau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka si konsiliator akan memberikan usulan penyelesaian. Jadi agak berbeda sedikit dengan mediasi. Kalau mediasi umumnya itu mediator tidak memberikan usulan penyelesaian, tapi membantu para pihak mengembangkan pilihan-pilihan. Jadi agak berbeda sedikit. Ini basicnya seperti ini. Di lapangan nanti ada variasi sedikit, di mana pada beberapa lembaga, ada beberapa jurisdiksi menggunakan istilah mediasi dan konsiliasi ini saling bergantian. Mirip dengan Perma, misalnya Perma 1 2016 tentang mediasi di pengadilan, dia mendefinisikan mediasi sebagai proses di mana pihak ketiga membantu para pihak untuk berunding mencari kesepakatan, di mana si mediator ini tidak punya otoritas untuk impose solution. Impose itu apa ya? Apa bahasa Indonesia impose solution itu? Memberikan putusan, memaksakan putusan terhadap penyelesaian. Jadi artinya kalau lihat dari definisi di Perma tersebut, mediasi dan konsiliasi dianggap sama dalam satu grup. Jadi ada variasi sedikit. Nah, ini yang mungkin juga menjadi hal penting sebagai wawasan bagi Bapak Ibu sekalian. Banyak pihak mengatakan mediasi, bahkan Bapak Ibu sering dengar di TV, ada kasus apa di mediasi, dan banyaknya gagal. Kenapa gagal? Banyak hal. Memang mediasi ini bukan obat mujarab untuk segala penyakit. Artinya tidak selalu kasus yang dimediasikan itu akan berhasil. Tapi umumnya berdasarkan statistik di dunia, tingkat keberhasilan mediasi itu antara 60-80%. Bagaimana dengan PMN? PMN untuk kasus yang belum didaftarkan ke pengadilan, sampai saat ini 83% settled. 83%, sangat tinggi. Waktu di Jakarta Inisiatif dulu kita punya 76% settled. Nah, kalau Bapak Ibu tahu apa yang menjadi karakteristik mediasi, ini menjadi bahan untuk menilai apakah proses itu benar mediasi apa bukan. Apakah itu mediasi yang baik apa bukan. Pertama, prosesnya. Yang namanya mediasi itu ada proses, ada tahapannya. Walaupun ini less formal, tapi ada formality-nya juga. Ada mediator membuka acara, ada mediator memberikan kesempatan para pihak untuk bicara, mediator summarizing, mediator menetapkan definisi masalah yang perlu diterima oleh para pihak, dan setelah itu mediator akan memfasilitasi perundingan sampai membantu untuk drafting suatu kesepakatan hasil mediasi. Jadi ada prosesnya. Kalau dia loncat, berarti prosesnya tidak baik. Kalau prosesnya tidak baik, berarti itu bukan merupakan mediasi yang baik juga. Yang kedua, ada pihak yang relevan. Pihak yang relevan itu apa? Pertama, dia mengerti masalah. Yang kedua, dia mau bernegosiasi, karena intinya mediasi itu negosiasi. Dan yang ketiga, sebisa mungkin dia punya BWMK, batas wewenang mengambil keputusan. Jadi kalau ada mediasi orang hadir saya cuman hadir di sini diminta untuk pimpinan mendengar dan melaporkan. Berarti dia bukan pihak. Bagaimana itu mengatakan mediasi tapi pihaknya tidak representatif, tidak relevan? Ya mestinya itu bukan mediasi. Jadi harus jelas.
representativeness dalam mediasi itu tidak cukup hanya dengan surat kuasa. Kadang beberapa kasus saya di mediasi di pengadilan, saya terdaftar juga di beberapa pengadilan, yang datang itu pengacara, dia membawa surat kuasa. Tapi setelah kita ajak ngobrol, dia nggak representatif. Dia nggak ngerti masalahnya. Pokoknya begini. Itu tidak representatif. Jadi kalau dianalogikan dengan rukun gitu ya, dalam sholat misalnya, rukun, ada rukunnya. Harus ada karakteristik yang mensyaratkan itu harus ada dalam pihak yang hadir dalam acara mediasi. Harus yang relevan. Yang ketiga, mediatornya. Siapa yang mau jadi mediator? Apakah siapa saja bisa mengklaim sebagai mediator? Sampai saat ini bisa. Karena aturannya masih parsial. Ada di kementerian apa ada aturan, di lembaga apa ada aturan, di Perma kalau mediasinya menyangkut dengan kasus yang sudah masuk di pengadilan ada aturan. Tapi secara umum belum ada. Jadi siapa saja bisa mengklaim sebagai mediator. Nah, sekarang tinggal kembali kepada para pihaknya. Apakah dia akan menggunakan mediator siapa saja atau dia akan menggunakan mediator yang pakai merek? Artinya kalau dia pakai merek bersertifikat, minimal dia sudah mengikuti pelatihan basic, dia sudah lulus ujian, dan ketiga mungkin yang paling penting adalah dia terikat oleh kode etik. Sehingga kalau konsumen dari mediator tadi ada problem, maka dia punya tempat untuk mengadukan si mediator. Jadi konsumen punya jalur untuk melaporkan si mediator kalau dia melanggar kode etik yang dimiliki dan harus ditaati oleh seorang mediator. Jadi ini memang merupakan pilihan ya. Tapi tentu pilihan ini kita mesti paham. Dan yang terakhir ada usaha untuk mencapai kesepakatan. Artinya ada juga kadang-kadang saya menemui beberapa kali mendengar gosip-gosip mediator ini asal saja menjalankan proses seperti ban berjalan. Karena dia tugasnya mediator, ya dia melakukan mediasi. Tapi nggak ada passion dari rangkaian yang dia jalankan, tidak menunjukkan bahwa proses itu ada passion untuk membantu para pihak menyelesaikan masalah. Banyak kasus di mana proses mediasi seperti ban berjalan ini pada proses mediasi yang diwajibkan, baik di pengadilan maupun di lembaga. Nah, proses mediasi sendiri ada pendaftaran dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak atau dari pihak related yang berkaitan dengan para pihak mendaftar, lalu sekretariat akan mengecek visibility untuk dimediasikan, baik kepada pemohon, kemudian kepada termohon. Kalau dua-duanya sudah oke untuk mediasi, baru kita memberikan shortlist mediator. Karena kadang-kadang para pihak mendaftar belum ada usulan mediatornya. Nah, dari situ sekretariat akan membantu milih mediator. Bila mediator sudah disepakati, maka mediator akan membuat kontrak untuk mediasi atau agreement to mediate. Di situ disebutkan terms and condition-nya berjalannya proses, termasuk juga rencana jadwal dan anggaran. Jadi biaya itu dipasang dalam kontrak dan dibayar di depan. Proses mediasi yang dibayar adalah waktu yang dicurahkan mediator untuk ngurus kasus. Jadi bukan berdasarkan berhasil atau tidaknya. Makanya dalam proses mediasi tidak umum yang namanya ada success fee. Hanya satu setahu saya dalam proses mediasi ada success fee itu di Kyoto Bar Association. Itu pun success fee-nya bukan kepada si mediator tapi kepada lembaga. Tapi tidak umum. Pada banyak tempat nggak ada yang namanya success fee terhadap proses mediasi. Nah, terakhir, yang namanya mediasi seperti apa setelah para pihaknya menyelesaikan seluruh urusan administratif, maka umumnya pengalaman saya, kalau kita melakukan proses mediasi, kita akan memulai dengan persiapan. Kita akan ketemu dengan pemohon kira-kira setengah hari, lalu dengan termohon setengah hari. Kalau dari pertemuan persiapan tersebut mediator menganggap cukup para pihak untuk bisa dipertemukan, baru para pihak akan dipertemukan
dalam suatu forum bersama. Baik offline maupun online, kita juga melakukan mediasi online juga sekarang ini. Alhamdulillah berkat COVID, kita dipaksa menggunakan teknologi dan ternyata hasilnya bagus juga untuk proses mediasi secara online. Nah, dalam proses mediasi tadi sudah saya ceritakan apa yang dilakukan tahapan-tahapannya, dan hasil dari proses mediasi setidaknya ada 3 kemungkinan. Bisa sepakat bulat, bisa sepakat sebagian, bisa tidak ada yang disepakati sama sekali dalam draftnya. Artinya tidak ada kesepakatan yang bisa reduced in writing. Saya belum pernah sih ada proses mediasi yang tidak ada yang kesepakatan sama sekali, nggak pernah. Tapi kalau yang tidak bisa reduced in writing, ya beberapa kali. Artinya ada satu kesepakatan, ada satu poin masalah yang tidak disepakati para pihak, sehingga bagian-bagian yang lain yang disepakati itu nggak bisa bunyi, sehingga akhirnya tidak bisa reduced in writing. Nah, bentuk kesepakatannya bisa bawah tangan, bisa notarial, bisa juga dikonvert menjadi putusan, mau arbitrase ataupun pengadilan. Itu kira-kira inti dari materi yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya tentu menarik kalau bisa kita diskusikan bersama. Kami kembalikan kepada Pak Ali barangkali atau Pak Yoyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi, luar biasa sudah menjelaskan kepada kami apa sih sebenarnya mediator itu. Sebenarnya kalau kita lihat ini luas sekali ya mediator ini ya. Termasuk juga sebagai ternyata bahwa mediator itu bisa digunakan di awal, bukan ketika setelah sengketa. Nah, tentunya ini harus dibuat dalam perjanjian. Dan sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan ya, di lembaga pemerintahan seperti ombudsman bisa berfungsi juga sebagai mediator. Bahkan juga sekarang ini di dalam kasus-kasus pidana juga sudah mengenal namanya restoratif justice melalui mediasi penal misalnya, itu juga sudah difasilitasi oleh penyidik maupun oleh penuntut umum kalau terjadi suatu penyelesaian. Nah, ini mungkin barangkali ruang lingkupnya luas sekali. Mungkin ke depan mungkin barangkali ini sebagai mediator bisa juga masuk ke sana barangkali suatu waktu, bukan cuma hanya di pengadilan sesuai dengan perma tadi yang dijelaskan oleh Pak Fahmi. Nah, kita harapkan bahwa untuk menjadi mediator ini bisa masuk kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang lain, bukan cuma pada lembaga misalnya arbitrase yang sudah di institusional misalnya, ataupun misalnya lembaga arbitrase yang ad hoc misalnya, tapi juga bisa masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah yang mempunyai ada karakter mediasinya. Nah, saya kira juga hukum adat kita juga mengenal juga dari dulu juga kita memang penyelesaian kita memang dari dulu selalu menyelesaikan dengan melalui hukum adat dengan mediasi, musyawarah mufakat. Nah, itu juga tergambar dalam Pancasila kita juga kan musyawarah mufakat. Baik, saya kira ini saya akan kesempatan berikutnya saya akan berikan kepada Bu Eva. Silakan Bu Eva untuk mengelaborasi lagi bagaimana kalau dipandang dari sudut notaris. Nah, kebetulan Bu Eva ini Pak Fahmi ini sebagai notaris. Nah, tadi Pak Fahmi sudah menyinggung. Nah, bagaimana kalau dipandang dari sudut notaris? Nah, tadi sudah Pak Fahmi sudah jelaskan. Silakan Bu Eva. Ya, terima kasih Pak Dr. Ali. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya yang hadir di sini. Kemudian selamat malam juga Pak Yoyo, Pak Fahmi juga semuanya ya. Saya nggak sebutkan satu persatu ini karena waktunya juga sedikit sekali nih ya. Padahal ini materi untuk mediasi ini harusnya nggak cukup ini kalau cuma satu sesi begini, karena ini kalau benar-benar kita mengikuti training itu harus 40 jam ini ya. Jadi saya hanya menambahkan mengenai yang sudah dipaparkan oleh Pak Fahmi tadi ya.
Jadi terkait dengan notaris, sebetulnya secara tidak langsung notaris itu sudah menjadi mediator karena di dalam UJN juga sebelum notaris itu memberikan kepada klien itu untuk membuat suatu perjanjian, kita itu memberikan penyuluhan hukum supaya tidak terjadi nantinya itu ada sengketa. Jadi apa nih syarat-syarat yang harus diperlukan? Bagaimana ini para pihaknya? Itu kita sudah memberikan penyuluhan hukum di situ. Ya, jadi secara nggak langsung juga kita itu sebagai mediator juga gitu. Cuman kan selama ini kan kita nggak tahu apa itu mediator yang resmi yang bersertifikat seperti itu. Jadi sebetulnya mediator itu kan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian. Itu ya, itu dasar hukumnya mediasi di pengadilan itu Perma nomor 1 tahun 2008. Jadi tujuannya mediasi juga merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Ya, jadi di sini perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak yang berperkara. Itu intinya mediator. Jadi mediator itu bertugas mengarahkan atau memfasilitasi lancarnya komunikasi serta membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian seperti itu. Jadi saya ingin share ini ya materi saya. Nanti bisa juga ini kita share juga ke peserta untuk menambahkan. Ini. Ya, ini mengenai pengertian mediasi untuk yang mahasiswa mungkin yang belum mengenal mata kuliah dari Pak Yoyo ya, ADR, mungkin ini awal pengertian mediasi dan kedudukannya mediator ini menurut Black's Law Dictionary. Ini nanti dibaca sendiri ya karena waktunya nggak cukup ya, nanti saya share, ini saya ambil yang penting-penting aja. Nah ini ya menurut KBBI, menurut Lawrence Foley ya. Nah, ini mediator tidak memiliki peran yang menentukan. Bentar. Dalam kaitannya dengan isi sengketa atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberikan saran atau menentukan proses untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian. Jadi menurut Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kemudian dari beberapa pengertian mediasi tersebut ada beberapa unsur yang penting, antara lain mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan. Kedua, terdapat pihak ketiga yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian tugas mediator tidak dalam kapasitas membuat keputusan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi dan memberikan saran-saran. Kemudian kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kemudian mediasi memiliki beberapa ciri khas yaitu bersifat informal, private, dan kesukarelaan. Kemudian jenis-jenis mediator di sini
adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Kemudian mediator terdiri dari dua, yaitu mediator hakim dan mediator non-hakim. Mediator hakim berasal dari kalangan hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim pemeriksa perkara jika para pihak tidak sepakat dalam memilih mediator. Kemudian penggunaan jasa mediator hakim tidak dikenakan biaya. Mediator hakim dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Kemudian mediator non-hakim adalah pihak lain yang bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dan tercatat dalam daftar mediator pengadilan. Kemudian penggunaan jasa mediator non-hakim dengan biaya ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan para pihak. Kemudian mediator non-hakim dapat melakukan mediasi di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak apabila dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim dalam satu perkara. Mediator non-hakim wajib melakukan mediasi di dalam pengadilan. Kemudian ini jumlah mediator dalam menangani penyelesaian sengketa. Para pihak dapat memilih seseorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Ini pembagian tugas mediator diperlukan agar keberadaan mediator bisa bersinergi, saling mengisi, saling melengkapi, dan tidak tumpang tindih dalam melaksanakan tugas sebagai mediator. Pembagian waktu sesi mediasi sebaiknya diberitahukan kepada para pihak agar para pihak tahu pembagian waktu yang dibuat oleh mediator. Kemudian pemilihan mediator, ini nanti dibaca sendiri, saya mau ambil yang poin-poin yang penting di sini. Tugas-tugas mediator juga ini sangat banyak ini ya, nanti dibaca sendiri. Kemudian ini langsung ke peran notaris ya. Peran notaris di sini nah, ini peranan notaris sebagai mediator ya. Tidak ada larangan bagi notaris untuk menjadi mediator. Di sini mediator tidak termasuk dalam kategori pejabat negara, lembaga tinggi negara, dan tidak melaksanakan administrasi negara. Pelaksanaan notaris sebagai mediator harus tunduk pada larangan notaris sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya, jadi boleh notaris sebagai mediator ya. Kemudian ketika notaris bertindak sebagai mediator, maka harus tunduk pada ketentuan pengaturan mengenai mediator. Nah, larangan terhadap notaris adalah sebagai berikut. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Meninggalkan wilayah jabatannya selama lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap sebagai pegawai negeri, merangkap sebagai pejabat negara, merangkap sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, pegawai BUMD atau badan usaha swasta, merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris, menjadi notaris pengganti, melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Kemudian peranan notaris sebagai mediator menurut UU JN ya, ini mengenai mediasi ini langsung aja ke pasal 1 UU JN. Pasal 1 UU JN disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum, berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari negara, yaitu berupa tugas
kewajiban, wewenang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya di bidang keperdataan. Dalam praktik di masyarakat, eksistensi notaris dalam pembentukan hukum tercermin dari partisipasi notaris sebagai mediator dalam berbagai perselisihan antar pihak selama pihaknya itu merupakan kliennya dalam urusan keperdataan. Meskipun tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang tentang peran notaris sebagai mediator, hal ini bukanlah sesuatu yang melanggar aturan yang terdapat dalam UUJN. Kita lihat di pasal 15 ayat 2 huruf E UUJN. Menyatakan notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kemudian di pasal 16 ayat 1 huruf A UUJN menyatakan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Kemudian di pasal 3 ayat 6 Kode Etik Notaris menyatakan mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Selanjutnya, teks pidato sambutan Presiden Republik Indonesia pada peresmian pembukaan Kongres ke-15 Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 November tahun 1993 di Istana Negara mengemukakan bahwa kita semua berharap agar para notaris tidak sekedar mencatat dan melegalisir perbuatan hukum dari pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila masih ada beda pendapat di antara para pihak-pihak yang bersangkutan, maka para notaris diharapkan secara aktif membantu mencarikan pemecahan yang adil dan benar yang dapat diterima semua pihak. Untuk itu jelas sekali bahwa para notaris harus memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi. Ya, kita lanjutkan lagi bahwa yang dilarang di sini adalah selaku pejabat pembuat akte tanah. Ya, untuk PPAT itu dilarang merangkap jabatan sebagai advokat, konsultan atau penasihat hukum, pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, pegawai swasta, pejabat negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian pimpinan pada sekolah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Kemudian surveyor berlisensi. Kemudian penilai tanah. Pimpinan pada sekolah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Surveyor berlisensi. Penilai tanah. Mediator. Jadi PPAT dilarang merangkap jabatan yang huruf J ini HIJ ya, selaku sebagai mediator ya, dan atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ini bisa dilihat di pasal 7 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akte tanah. Jadi itulah bedanya kalau di dalam jabatannya selaku notaris boleh merangkap sebagai mediator, tapi untuk PPAT dilarang ini ya, ketentuannya di sini. Kemudian siapa saja yang bisa menjadi mediator jika memiliki kemampuan dan kriteria sebagai berikut. Ya otomatis juga harus mengikuti training yang diadakan oleh suatu lembaga dan bisa mengikuti ujian dan mempunyai sertifikat. Kemudian kriterianya dan kemampuannya seperti ini ya, mampu memahami permasalahan dan tidak terlarut dalam permasalahan, mampu membangun hubungan saling percaya antara para pihak, memiliki kreativitas dalam mengabdi, dalam menggali dan memformulasikan keinginan para pihak, memiliki kesabaran dalam menjaga momentum positif dan dinamis di antara para pihak atau non-intervensi dan tidak berpihak atau imparsial kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian mampu menjadi pendengar yang baik, patuh terhadap norma atau kode etik mediator. Demikian pemaparan yang singkat ini, semoga
dapat bermanfaat untuk ilmu yang di luar kenotarisan untuk peserta malam ini. Terima kasih Pak Ali, saya kembalikan ke mediator, ke Terima kasih. moderator. Ya. Terima kasih Bu Eva. Ya. Ya, saya sebagai mediator dan sebagai moderator. Ya. Sekarang kita semakin paham sesungguhnya mediator itu apa sih? Ternyata memang mediator itu adalah membantu untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para pihak. Nah, kalau kita merujuk pada ketentuan notaris tadi, ternyata notaris boleh menjadi mediator. Nah, artinya tidak ada larangan untuk tercatat sebagai mediator, kecuali jabatan PPAT. Tapi itu juga tidak jelas apakah mediator apa yang di dalam PPAT itu, apakah mediator tercatat atau mediator bersertifikat, ataukah mediator sebagai apa? Karena di BPN juga itu sendiri juga sesungguhnya juga ada satu seksi di sana, yaitu seksi yang bisa menyelesaikan sengketa pertanahan. Itu juga namanya mereka juga sebagai mediator. Apakah peraturan pemerintah ini melarang PPAT untuk masuk ke wilayah itu barangkali? Tapi sesungguhnya jabatan PPAT itu sendiri juga sebetulnya juga sebagai mediator juga. Kalau kita merujuk pada Pak Fahmi dan Bu Eva tadi, bahwa ketika membuat akta, kan ketika itu juga kalau terjadi suatu kebuntuan hukum, kan notaris atau PPAT yang bisa memecahkan masalah itu untuk menjadi mediasi atau mediator kedua belah pihak. Baik, saya kira untuk menyingkatnya waktu, saya kira saya giliran berikutnya saya persilakan kepada teman-teman peserta webinar atau mahasiswa MKN UP untuk mengajukan pertanyaan barangkali ya. Mungkin kita bagi 3-3 dulu kali ya, supaya lebih apa gimana Pak Fahmi? Apa mau langsung dijawab satu-satu atau? Boleh Pak. Mana yang mudah? Oke. Saya... Oh, ya. Kalau begitu satu-satu aja Pak ya, supaya lebih mudah, supaya nggak terlewatkan. Baik. Siapa yang akan mengajukan pertanyaan? Silakan. Mungkin Pak. Oh ya, Bu. Langsung aja Bu. Bu Lila, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Benar tadi yang disampaikan Pak Ali bahwa di kejaksaan itu ada restoratif justice Pak. Jadi tidak hanya kejaksaan aja, di kepolisian, di pengadilan juga. Dan kami dalam hal ini sudah mengadakan pelatihan fasilitator terkait dengan adanya RJ tersebut, restoratif justice tersebut. Jadi memang untuk saat-saat ini kebutuhan mengenai mediator, khususnya untuk fasilitator, itu memang dibutuhkan atau diperlukan di berbagai lembaga. Jadi tidak hanya untuk perkara perdata aja, tetapi perkara pidana juga. Itu Pak, satu. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa untuk mediator itu ada yang tercatat dan tidak tercatat. Nah, apabila ada hal yang yang untuk yang tidak tercatat ya, yang melanggar kode etik, itu lembaga yang menaungi itu apa Pak? Kalau mungkin yang tercatat, ya, tapi kalau yang tidak tercatat gimana? Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Lila. Mungkin langsung ditanggapi saja Pak Fahmi barangkali supaya. Baik. Terima kasih Bu Lila. Jadi istilah tercatat itu sebenarnya ada jurisdiksinya berarti ya. Jadi kalau misalnya tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya, maka ya dia hanya untuk lingkup kasus yang sudah ada di pengadilan ataupun akan minta pengukuhan atau akta perdamaian di Jakarta Pusat, jurisdiksional. Begitu juga kalau kasusnya yang menyangkut dengan konsumen sektor jasa keuangan akan masuk ke LAPSSJK,
maka yang bisa dipilih menjadi mediator adalah mediator yang tercatat di list lembaga tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi mediator tidak harus tercatat sebenarnya. Kalau tadi menurut Bu Eva notaris itu bisa menjadi mediator, barangkali papan namanya barangkali bisa ditambahi notaris dan mediator. Bisa aja. Jadi nggak harus listed di mana-mana. Saya kebetulan ada yang mendaftar, ada yang diminta listed di beberapa tempat. Jadi artinya orang lebih banyak tahu melihat nama saya pada beberapa sektor. Tapi itu opsional sebenarnya. Begitu Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Apa Bu Eva mau ditambahkan, Bu Eva? Saya rasa itu sudah sangat jelas jawaban dari Pak Fahmi. Kebetulan ini saya membuka chat ini Pak Ali, ada pertanyaan dari mahasiswa. Boleh saya mencoba untuk membaca ini pertanyaan yang di chat ini Pak Ali? Ya. Dari Saya siapa mau ini? bertanya apa yang dimaksud dengan putusan akta perdamaian dalam rangka sistem mediasi dan dapatkah akta perdamaian dibatalkan? Nah, ini pertanyaan dari Victor ya. Saya coba menjawab ya, nanti mungkin Pak Fahmi bisa menyempurnakan. Jadi saya menjawab mengenai apa yang dimaksud dengan putusan akta perdamaian. Jadi menurut pasal 1 angka 1 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang dimaksud akta perdamaian adalah akte yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Itu ya mengenai putusan akta perdamaian. Jadi akta perdamaian dalam rangka sistem mediasi bagaimana? Dalam peraturan ini dimaksud Perma itu peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian akta perdamaian itu akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian yang tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Terus pertanyaan lanjutannya, dapatkah akta perdamaian dibatalkan? Secara tegas ketentuan dalam pasal 1859 menyatakan bahwa perdamaian dapat dibatalkan dengan syarat bila terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Jadi perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal bila telah dilakukan adanya penipuan atau paksaan. Jadi demikian ya jawabannya, dapat dibatalkan akta perdamaian itu ya jika terjadi kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihannya. Kemudian segala hal dapat dibatalkan bila telah dilakukan adanya penipuan, paksaan. Seperti juga perjanjian ya, harus memenuhi pasal 1320. Akta sepakat itu tidak boleh ada unsur penipuan, paksaan, kekhilafan. Ya, itu dwelling, bedroh, seperti itu. Jadi demikian juga kalau ada kekeliruan di dalam membuat akta perdamaian dapat dibatalkan. Demikian Pak Ali jawabannya yang di siapa itu? Ya, itu Victor ya sudah dijawab sama Bu Eva. Barangkali Pak Fahmi mau ada tambahan? Cukup Pak. Yang penting ya, bahwa hasil putusan perdamaian itu tidak bisa dimintakan banding. Kalau dibatalkan ya seperti yang disampaikan Bu Eva tadi. Ya, betul. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Dini nih, tapi ditujukan kepada Bu Eva. Tapi mungkin barangkali kalau misalnya Pak Fahmi bisa menambahkan. Pak Fahmi juga itu bertanya pada Pak Fahmi itu. Dan yang Bu paling Eva. bawah ini masih ditujukan ke sama Bu Eva ini. Eva. Berdua. Atau yang paling bawah ya. Yang paling bawah.
Apa ini Pak Fahmi dan Bu Eva? Tapi pertanyaan Bu Dini dulu sebetulnya ini, coba dijawab dulu ini, Bu Dini. Nah, perkara apa saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi di pengadilan? Apakah setiap perkara wajib dilakukan mediasi? Nah, itu jawab aja itu Bu Eva. Nah. Ya, saya coba bantu menjawab nih ya. Perkara apa saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi di pengadilan ya. Ya. Jadi di sini sejumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi itu sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga. Kemudian sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial. Kemudian keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kemudian keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu ya yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Kemudian apakah tadi setiap perkara wajib dilakukan mediasi? Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Perma berlaku dalam proses berperkara di pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Jadi setiap hakim, mediator, para pihak, dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi itu ya jawabannya wajib. Demikian. Terima kasih Pak Ali. Mungkin Pak Fahmi mau menambahkan, ini saya hanya menyingkat aja nih. Silakan Pak Fahmi kalau mau ditambahkan. Ya ada tambahan barangkali. Jadi ada yang tricky di pertanyaan ini. Ada yang ditanyakan itu dapat dan satu lagi wajib. Wajib. Kalau dikatakan wajib, maka semua kasus yang didaftarkan pada tingkat pertama PN dan PA wajib kecuali titik-titik itu ada di Perma jelas. Tapi di luar yang wajib itu boleh nggak dimediasikan? Boleh, tidak ada larangan. Hanya yang dikecualikan atau ada alert gitu ya. Misalnya mediasi yang menyangkut harta pemerintah atau aset negara, itu nampaknya tim Perma masih khawatir. Saya sih nggak begitu setuju sebenarnya. Karena harusnya dengan adanya pengadilan itu dia bisa menjadi payung untuk seluruh warga. Seluruh warga itu ya masyarakat dan juga pemerintah. Harusnya. Cuman karena biar nggak repot ya di crop itu yang bagian itunya. Jadi dapat semua. Bahkan kalau lihat dari perkembangannya, beberapa tahun yang lalu itu ada profesor dari Eropa Timur, mereka lagi membuat pilot project untuk terorisme dan money laundering. Dahsyat kan? Itu masih jauh kalau untuk Indonesia. Tapi saya batasi di pertanyaan itu, mana yang dapat, bisa dikatakan semua kasus bisa dimediasi. Ada bagian yang bisa dimediasikan. Apakah kasus pidana bisa dimediasikan? Bisa, ada batasannya. Misalnya pidana yang delik aduan. Lalu bagian pidana yang terkait berasal dari perikatan kontrak. Kasus lingkungan, pencemaran lingkungan, itu kan ada pidananya, ada perdatanya. Nah, bagian perdatanya bisa dimediasikan. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dimediasikan. Kasus pencurian bisa dimediasikan nggak? Bisa kalau itu masuk tipiring. Atau misalnya aparat penegak hukum bisa diyakinkan bahwa kasus ini tidak berulang lagi. Untuk aparat penegak hukum yang progresif, dia mungkin mau untuk memediasikan. Kalau yang progresif. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ada batas lah. Tentu ada batas-batas yang khas, misalnya sexual abuse gitu ya. Itu banyak pihak mengatakan jangan dimediasikan. Karena proses mediasi ini konfidensial, nanti akhirnya penyelesaiannya itu tertutup, maka masih bisa timbul korban terus-terusan. Jadi ada beberapa hal yang khas, tapi umumnya bisa. Itu Pak Ali, kalau komentar ya, dari saya untuk pertanyaan pertama. Baik, bahkan sekarang itu juga pajak, bahkan itu sudah penyelesaian malah mendahulukan ultimum remedium. Penyelesaian selalu melalui mediasi, ultimum remedium. Jadi bukan lagi penghukuman pidana.
Jadi saya kira mediasi ini luas sekali ya, mediator ini luas sekali. Cuma pengakuannya masih belum begitu dikenal ya, tapi mungkin ke depan mudah-mudahan kita bisa sebagai mediator sudah bisa masuk kepada lembaga-lembaga termasuk lembaga pemerintahan. Baik, kita lanjutkan Pak. Izin bertanya boleh Pak? Ini kita jawab ini dulu ya Pak Rifai ya. Iya, Ini, siap Pak. Ini pertanyaan dari Bagus. Pak Bagus. Izin bertanya Pak Fahmi dan Bu Eva, ada beberapa pertanyaan. Apakah setiap perkara harus diterima atau dilakukan pemeriksaan atau mediasi lebih dahulu? Lalu apa yang terjadi jika hasil kesepakatan dalam mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak? Dan apa yang menyebabkan mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa? Dan apa yang dimaksud dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa? Dispute Resolution ADR. Terima kasih. Sebelumnya Bapak dan Ibu. Ke siapa dulu Pak Ali? Silakan Pak Fahmi dulu barangkali ya. Pak Fahmi dulu. Baik. Pertanyaan pertama tadi sudah terjawab sebenarnya ya. Apakah setiap perkara harus diterima? Ini di mana? Kalau di pengadilan ya semua perkara akan diterima umumnya ya. Apakah harus dimediasikan dulu? Ya semuanya wajib kecuali yang exclude tadi. Ada di perma jelas. Nah sekarang yang menarik, bagaimana kalau hasil kesepakatan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak? Nah, mediasi ini hasil kesepakatannya merupakan kontrak buat para pihak. Jadi kalau ada yang tidak melaksanakan, maka itu merupakan one prestasi terhadap hasil kesepakatan mediasi secara umum. Kecuali kalau hasil kesepakatan mediasi itu sudah dikukuhkan menjadi putusan perdamaian. Maka kalau ada yang tidak melaksanakan, maka pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan unmanning, meminta kepada pengadilan untuk memaksakan eksekusi terhadap kesepakatan atau putusan perdamaian tersebut. Jadi tidak disidang lagi. Itu yang saya dapat dari rekan-rekan hakim dan Mahkamah Agung. Terus bagaimana? Bisa dimediasikan lagi? Ya bisa-bisa saja. Mediasi bisa diulang, bisa dilanjutkan. Tentunya sejauh mediator bisa melihat ini bukan proses untuk buying time atau mengulur-ulur waktu pelaksanaan. Karena kadang-kadang dengan dia mengulur waktu, dia bisa mengalihkan aset-aset yang mungkin akan diberikan untuk penyelesaian terhadap pihak lain. Jadi kadang-kadang ada juga yang buying time. Pada beberapa kasus saya ada mediasi ulang. Mediasi ulang itu artinya melanjutkan bagian mana yang menjadi problem, itu dimediasikan lagi. Ada yang akhirnya berhasil, ada yang berhasil sebagian, ada juga yang akhirnya tidak jalan. Itu tergantung dari mediatornya, bisa tergantung dari pihaknya juga. Jadi banyak variabel yang menyebabkan kenapa akhirnya mediasi tidak bisa dilaksanakan. Nah, kalau pertanyaannya kenapa mediasi menjadi alternatif, ini tricky juga. Istilahnya mediasi masuk dalam ADR, alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif itu juga ada pecah dua, alternatif dispute resolution. Ada yang mengatakan alternatif to court, ada yang mengatakan alternatif to adjudicative process. Jadi alternatif karena umumnya orang tahu kalau ada masalah itu kalau dinegosiasikan nggak selesai akan dimintakan putusan. Maka sekarang dengan adanya perluasan akses to justice, pengadilan itu tidak hanya menawarkan yang namanya putusan, tapi ada juga ruangan untuk mediasi, ada ruangan untuk konsiliasi, ada ruangan untuk pendapat mengikat. Ini seingat saya ini adalah proses yang dikembangkan di Amerika kalau nggak salah, namanya multi doors court. Jadi servisnya macam-macam, tidak hanya putusan, sehingga masuk dalam kelompok alternatif penyelesaian sengketa yang tidak hanya memutus. Itu kayaknya sudah menjawab seluruh pertanyaan. Ya, saya kembali. Terima kasih Pak Fahmi. Bu Eva mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit. Jadi untuk hasil kesepakatan dalam mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, di sini dalam hal kesepakatan
pada mediasi yang tertuang dalam perjanjian bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah perjanjian bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi. Itu ya kalau salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan itu. Kemudian mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Di sini mediasi ini lahir karena dilatar belakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Yaitu ya, menyebabkan mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian kalau yang dimaksud mediasi dalam alternatif dispute resolution, di sini mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Ini juga terkait dengan konsiliasi juga. Sebagai penengah akan bertindak sebagai konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi dapat diterima. Nah itu yang mediasi dalam alternatif dispute resolution. Demikian Pak Ali. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya, ya mudah-mudahan itu bisa sudah terjawab pertanyaan dari siapa tadi itu ya. Setio, Bagus Setio. Baik Pak Rifai, silakan dia lanjutkan pertanyaannya. Baik Pak Ali, terima kasih banyak Bu Eva dan juga Pak Fahmi. Sangat jelas tadi pemaparannya. Saya ingin bertanya, tadi Bu Eva mengatakan ada sedikit irisan antara kewenangan notaris dengan fungsi dan tugas dari mediator yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahri dan Bu Eva. Nah, pertanyaan saya itu terkait dengan hasil produk daripada notaris, yaitu akte. Kan mediator itu kan mendorong para pihak itu untuk terjadinya kesepakatan. Kalau seandainya kesepakatan yang didorong oleh mediator itu ternyata itu adalah menyingkirkan hasil produk daripada notaris dalam bentuk akte, pertanyaan saya adalah sejauh mana itu kekuatan dari hasil mediator itu terhadap produk notaris yang dalam bentuk akte itu. Karena setahu saya kalau notaris itu kan dasar hukumnya itu kan undang-undang. Mereka bekerja itu didasarkan atas undang-undang. Tapi kalau saya dengar tadi mediator, itu dasar hukum untuk bergeraknya itu adalah perma. Yang kita tahu kalau undang-undang pasti jauh lebih tinggi tingkatnya daripada perma. Tapi besar kemungkinan kalau dalam prakteknya hasil kesepakatan di mediator itu bisa saja dia menyingkirkan daripada akte yang merupakan produk daripada notaris. Pertanyaan saya itu kira-kira sejauh mana keabsahan dari hasil mediator itu terhadap akte yang dibuat oleh notaris. Itu saja. Terima kasih Pak Ali. Yuk. Ya. Terima kasih Pak Rifai. Karena terkait dengan ini ini Bu Eva yang jawab ini. Terkait dengan akte notaril. Ini kan sudah ada ketentuan ya bahwa kalau membuat akte notaril itu kan harus sesuai ketentuan di dalam UJN itu di pasal 38 ayat 2
mengenai bagaimana tata cara mekanismenya membuat struktur akte di awal akte pasal 38 ayat 2 UJN, kemudian pasal 38 ayat 3 mengenai bagaimana badan aktenya, komparisinya, premisnya, isi aktenya, terkait dengan isi pasal itu harus ada unsur-unsur esensialia, naturalia, aksidentalianya. Kemudian di dalam pasal 38 ayat 4 bagaimana akhir akte, semua itu ada di dalam UUJN untuk ketentuan membuat akta otentik. Selain di dalam UUJN juga junto pasal 1868 KUH Perdata. Jadi itu yang dimaksudkan dengan akta otentik sesuai dengan ketentuan undang-undang ya. Begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan mediator, mediator ini adalah profesi ya, profesi jadi tidak terkait dengan pembuatan akte. Jadi untuk melakukan profesi sebagai mediator ini juga kan kalau membuat akte itu secara tidak langsung, notaris ini sudah sebagai mediator juga, meskipun tidak bersertifikat. Karena apa? Sebelum membuat akte, kita memberikan penyuluhan hukum di situ. Bagaimana syarat-syarat supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari, tidak terjadi konflik di kemudian hari. Seperti itu. Jadi tidak bagaimana kekuatan akte otentik dilihat dari sudut pandang mediator. Tidak begitu. Aturannya tetap selaku notaris masuk ke jabatannya selaku notaris ya sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai mana membuat akte ya. Tentunya bagaimana. Tetapi kalau sebagai peran sebagai mediator ya ikut peraturan bagaimana aturan mediator seperti itu. Jadi kalau di luar dari jabatannya selaku notaris kita di dalam peran sebagai mediator, misalkan kita sudah bersertifikat atau terdaftar di pengadilan, di situ kan banyak kamar-kamar. Kamar itu ada kalau nggak salah ada 47 kamar. Di situ kita bisa memilih sebagai mediator kamar apa di situ. Ada kamar asuransi, kamar pengadilan agama, kamar adjudikasi, konstruksi, kamar banyak kamar di situ. Kita juga nggak boleh mengambil semua kamar, paling minimal kita ngambil 3 kamar seperti itu. Jadi untuk memediasi sengketa apa yang ada di pengadilan sesuai dengan kompetensi kita. Jadi nggak ada kaitannya dengan membuat akta otentik mediator itu. Demikian Pak Ali jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva. Ini kan ranahnya notaris, tapi ya kalau Pak Fahmi mau menambahkan silakan Pak. Ya, saya ingin membuat tambahan biar tambah ramai gitu ya. Saya akan direspon 2 track Pak Rifai tadi kalau nggak salah yang tanya ya. Ya. Sebenarnya dari apa yang kita diskusikan, kayaknya saya nggak mendengar tuh ada mediator akan mengesampaikan hasil akta notaris sebenarnya. Justru kalau dalam proses mediasi para pihak mencapai kesepakatan, salah satu pilihan bentuknya adalah kesepakatan itu dinotarialkan supaya menjadi bukti otentik, tidak disangkal oleh para pihak bahwa itu memang terjadi dan ditandatangani. Track yang kedua, yang namanya hasil akta dari notaris itu punya kekuatan eksekutorial enggak? Kan enggak punya. Itu kan kontrak toh yang dibuat menjadi naskah otentik. Kan bukan putusan. Nah, sekarang coba lihat putusan pengadilan. Ada suatu putusan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kalau para pihak mengesampingkan putusan yang berkekuatan hukum tetap boleh enggak? Boleh kalau para pihaknya mau. Putusan yang ingkrah saja dikesampingkan para pihak boleh, apalagi akta notarial. Itu kira-kira untuk membuat tambah panas suasana barangkali Pak Ali. Ya, terima kasih luar biasa ini tambahan. Ini ada cas dari Rizky Supriyatna. Ini panjang pertanyaannya, tapi intinya ini menanyakan apa ini litigasi, non litigasi, penyelesaian kasus di luar di dalam pengadilan dan di luar pengadilan, dalam pengadilan di luar pengadilan. Ya. Nah, intinya faktor atau hal apa yang menyebabkan banyak kegagalan mediasi litigasi. Nah, itu mungkin minta penjelasan Pak Fahmi, ditujukan ke Pak Fahmi nih. Silakan Pak Fahmi. Faktor kegagalan apa biasanya? Ya. Ini mungkin pengalaman Pak Fahmi mungkin.
Ini sudah menjadi beberapa event sebenarnya untuk membuat respon atau analisis terhadap ini. Bahkan nanti bisa menjadi materi tesis barangkali untuk menjadi tesis doktor bisa ini. Jadi kenapa proses mediasi di pengadilan, artinya kasus sudah didaftarkan ke pengadilan lalu dimediasi, kebanyakan gagal. Statistiknya memang begitu. Makanya statistik di PMN kita pisah antara kasus yang sudah masuk pengadilan dengan yang belum masuk pengadilan. Yang belum masuk ke pengadilan kita dapat 83%. Tapi kalau yang sudah masuk ke pengadilan itu angkanya kalau nggak salah sekitar 44%. Walaupun kecil 44%, itu masih beberapa kali lipat dibanding kalau mediatornya hakim di pengadilan. Kenapa banyak gagal? Banyak hal. Pertama, tadi saya bilang ada proses mediasi di mana mediatornya hanya menjalankan proses sebagai ban berjalan. Jadi dia tugaskan jadi mediator, ya udah dia lakuin mediasi. Supaya nanti tidak ada pertanyaan bahwa waktu kasus itu disidang sudah melalui proses mediasi. Jadi sekedar menjalankan formalitas. Yang kedua, kebanyakan hakim belum di-training mediasi. Bahkan yang sudah di-training pun belum tentu dia beriman kepada mediasi. Tapi faktornya tidak hanya itu. Faktor pendamping atau penasihat hukum juga banyak dikeluhkan. Jadi masing-masing pihak menyampaikan keluhan. Yang hakim menyampaikan keluhan bahwa pengacaranya tidak suportif. Tapi dari sisi pengacara mengatakan, hakimnya formalitas, tidak serius menjalankan proses. Jadi masing-masing ada faktornya. Kalau saya pribadi sebagai pelaku mediasi dan juga kadang-kadang mengamati, ada faktor lainnya sebenarnya. Di mana para pihak itu agak terlambat masuk proses mediasi. Jadi sudah nego, sudah merasa berkarat di luar sana, baru masuk ke pengadilan. Sehingga begitu proses mediasi dilakukan, derajat ketidakpercayaan kepada pihak lain sangat tinggi, sudah mulai capek para pihaknya, sehingga dia udah malas untuk ngobrol negosiasi dalam forum mediasi. Jadi banyak kasus masuk ke mediasi itu sudah terlambat. Itu yang kenapa kasus dimediasikan tidak banyak yang berhasil. Itu kira-kira respon singkatnya Pak Arif. Terima kasih Pak Fahmi. Ini kita akhiri sampai jam 9 mungkin ya Pak ya. Ini karena Siap, juga mengingat Pak Fahmi juga saya kira masih luar kota sekarang ya kan. Dan teman-teman juga saya kira sudah ini malam sudah mau larut malam ya. Ini ya kurang 5 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi barangkali ya. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Nggak ada yang bertanya bagaimana syaratnya untuk menjadi mediator. Nah, syaratnya. Nggak ada pertanyaan? Ada di chat Pak, dari Pak Chandra Saufa. Oh Pak Chandra. Bagaimana kalau mediasi? Nomor 1, wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau dampingi oleh kuasa hukumnya. Bagaimana atau apa akibat hukum apabila dalam mediasi tersebut tidak dihadiri oleh para pihak langsung, melainkan hanya kuasa hukum dari penggugat dan kuasa hukum tergugat saja? Apakah mempengaruhi dari materi gugatan dalam putusan akhir hakim nantinya? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Jadi dalam perjalanan saya sebagai anggota Pokja, sebagai pegiat mediasi, pengajar mediasi di lingkungan pengadilan juga, umumnya kalau proses mediasi itu diwakilkan oleh penasihat hukum, maka dia akan membawa surat kuasa khusus. Nah, dengan kelengkapan surat kuasa khusus itu, proses mediasi sudah bisa berjalan. Ada beberapa pengadilan, khususnya pengadilan agama, dan mungkin ada beberapa pengadilan negeri yang mediatornya lebih strict gitu ya. Lebih strict itu artinya apa ya? Lebih idealis barangkali. Dia ingin tetap prinsipal itu hadir. Penasihat hukum mau mendampingi boleh. Jadi kalau pertanyaannya kalau hanya diwakili apakah boleh? Boleh.
dan tidak mempengaruhi apa-apa. Yang penting proses mediasi itu bisa berjalan. Kalau misalnya pihak tidak jalan kan tidak bisa dilakukan proses mediasi. Nah, tergantung. Kalau yang tidak hadir pemohon, maka gugatan akan di NO, akan ditolak. Tapi kalau yang tidak hadir atau dianggap tidak kooperatif itu pihak termohon, istilahnya pemohon termohon, maka dianggap tidak kooperatif, bisa dilanjutkan kasusnya masuk ke litigasi kalau sudah dipanggil secara patut dalam istilah pengadilan. Jadi itu tidak mempengaruhi siapapun yang hadir dalam acara mediasi. Saya tambahkan sedikit Pak Ali mengenai mediasi itu apakah wajib hadir, itu kita harus melihat di dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Nah, itu sudah ada dasar hukumnya, pasal 6 ayat 1. Demikian Pak Ali, terima kasih. Masih mute Pak Ali. Masih mute. Ya. Artinya bahwa kalau berperkara di pengadilan itu wajib dimediasi lebih dahulu, kemudian ya harus dihadiri oleh prinsipal. Ya, mestinya. Karena prinsipal itulah yang lebih memahami kasusnya. Nah, saya kira itu harus didorong prinsipalnya yang harus hadir supaya mediasi itu sebagaimana dijelaskan Pak Fahmi itu supaya berhasil. Karena yang bersangkutan yang tahu masalahnya. Ya, kadang-kadang penasihat hukumnya juga sengaja menghalang-halangi supaya tidak terjadi mediasi. Apa artinya supaya panjang urusannya? Hah? Bukan saya yang ngomong itu Pak Ali loh. Ini kan saya kadang-kadang ya kan. Pak Victor ikut senyum-senyum kayaknya benar ini menurut Pak Victor. Siapa Wami? Saya kira ini waktunya sudah jam 21. Kami dari MKN UP mengucapkan terima kasih kepada Pak Fahmi atas ilmu yang diberikan kepada teman-teman, baik kepada teman-teman maupun kepada kami juga yang belum menjadi mediator. Mudah-mudahan setelah ini kami juga nanti akan berkeinginan untuk menjadi mediator. Terima kasih juga pada Bu Eva yang sudah menyampaikan bahwasanya tentang mediator sebagai mediator ya. Terima kasih Bu Eva. Dan saya kembalikan kepada Mbak Arum. Silakan Mbak Arum untuk membantu acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih kali. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas panduan Bapak Dr. Ali Abdullah SH MKN selaku moderator pada malam hari ini dan paparan yang telah diberikan oleh Bapak Fahmi Sahab SE MBL juga Ibu Dr. Eva Damayanti SH SPN MKN. Mengakhiri acara pada malam hari ini, kami mengingatkan agar para peserta tidak lupa mengisi daftar absensi yang telah dicantumkan di kolom chat box. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak, Ibu, peserta webinar pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari pihak panitia. Salam sehat selalu, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih semuanya. Mohon dibantu Victor, mohon dibantu. Siapa? Kita lupa nggak ada foto ini Pak. Oh iya. Belum. Pak Fahmi udah keluar belum ya? Lupa tadi kita berfoto. Saya sudah foto sih, cuman